Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawal amma ba'd. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, kawan-kawan, rekan-rekan, teman-teman, dan adik-adik semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam Ainur Rafiq Dawam Channel untuk edisi yang ke-127 ini. Kita ingin menyampaikan terkait dengan istilah kuantum. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, dan adik-adik semua, bagaimana kita sampaikan kemarin bahwa ada tiga istilah menarik. Yang pertama adalah metafisika, kemudian metakognisi, dan metaverse. Nah, kemudian kemarin ketika kita membridging antara fisika dan metafisika atau sebaliknya antara metafisika dan fisika itu kita kenal dengan istilah mulai terwujudnya dunia fisika kuantum, eh, yang itu oleh para fisikawan itu dimulai di abad 20 atau di tahun 1900-an. Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabat-sahabat, dan adik-adik semua, ini kita ingin menyampaikan terkait dengan istilah komputasi kuantum. Nah, komputasi kuantum. Setelah abad 20 atau di tahun 1900-an, dengan munculnya istilah fisika kuantum, kemudian juga ada istilah mekanika kuantum, maka di dunia ilmu fisika oleh para ilmuwan fisikawan atau ilmuwan fisika itu fisika itu dibagi menjadi dua, fisika klasik sama fisika modern atau yang dikenal dengan istilah fisika kuantum. Karena sebagaimana bisa kita baca di berbagai referensi bahwa ternyata ketika ilmuwan fisika mempelajari, mendalami, meneliti tentang benda-benda fisik, ya, benda-benda fisik di alam ini, mulai dari manusia, tumbuhan, hewan, alam, bumi, tanah, air, dan sebagainya, ketika masih bisa dilihat oleh panca indera atau bisa diperoleh atau bisa ditangkap oleh panca indera yang 5 itu, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, dan alat atau tangan-tangan kita atau kulit-kulit kita, itu yang kita sebut dengan istilah panca indera. Kalau di dalam tradisi keislaman klasik, istilahnya adalah al-hawasul khamsi, nah, yaitu panca indera. Ketika para fisikawan itu meneliti, mendalami terkait dengan benda-benda atau materi-materi yang sudah tidak bisa dilihat dengan mata atau sudah tidak bisa ditangkap oleh panca indera, maka sudah mulai masuk dunia, istilahnya adalah dunia mikroskopis. Mikroskopis. Nah, lawan dari mikroskopis adalah makroskopis. Atau dalam istilah lain, mikrokosmos sama makrokosmos. Nah, tetapi yang dibahas di sini adalah adanya perubahan ketika fisikawan itu meneliti apa yang bisa diterima atau ditangkap oleh panca indera dengan ketika meneliti benda atau materi atau energi atau apapun yang sudah tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Nah, ketika para fisikawan itu menggunakan alat bantu, maka kita kenal istilah mikroskop, kemudian ada istilah mikroskop elektron, dan istilah-istilah lain yang semakin lama semakin mengecil, kemudian
ada laboratorium yang super besar yang ada di Prancis dan Swiss itu, sehingga eh, para fisikawan sudah menemui atau sudah menemukan keganjilan-keganjilan terkait dengan fisika klasik. Karena fisika klasik itu berbasis pada pengamatan panca indera. Nah, ketika para fisikawan itu menggunakan alat bantu, menggunakan media yang sangat canggih, kemudian melihat atau mengamati atau mendalami atau meneliti materi-materi yang bersifat mikroskopis, maka mulai masuk istilahnya adalah fisika kuantum. Nah, fisika kuantum itu ketika kita atau para fisikawan itu melakukan penelitian, itu menggunakan alat bantu komputer, tetapi yang masih komputer klasik atau komputer konvensional. Nah, dengan adanya atau dengan munculnya fisika kuantum yang berbicara tentang materi-materi atau partikel-partikel yang sangat-sangat-sangat kecil, ukurannya bukan mikro, tetapi sudah nano, ya, bukan mikrometer, nah, bukan mikrometer atau bukan ya, akan meter, milimeter, mikrometer, kemudian nanometer. Bahkan eh, para fisikawan sekarang sudah mulai bisa melihat dengan alat bantu ya, dengan alat laboratorium yang sangat canggih dan sangat super besar, itu istilahnya ukurannya sampai kepada yuktometer. Jadi sangat-sangat kecil ya. Kalau meter itu kan 1, kalau milimeter itu kan 1.000, mikrometer itu kan 1.000.000. Kemudian kalau nano itu 1.000, kalau mikro itu 1/1 juta, tetapi kalau nano itu 1/1 miliar. Nah, di bawahnya lagi namanya pikometer. Nah, pikometer itu adalah 1/1 triliun. Itu berarti memang bendanya atau materinya atau partikelnya sangat kecil. Makanya ketika sudah masuk pada dunia mikro atau istilahnya mikroskopis, itu istilahnya bukan materi lagi, tetapi partikel. Maka istilahnya adalah fisika partikel. Mungkin Bapak Ibu yang aktif di dunia fisika atau para fisikawan pasti memahami ini dan sangat familiar dengan istilah-istilah ini. Cuma bagi kawan-kawan yang tidak terbiasa, misalnya para ilmuwan-ilmuwan Islam yang tidak berkecimpung dengan dunia fisika, mungkin ini satu hal yang baru, apalagi bagi santri-santri atau mahasantri yang ada di pesantren yang tidak memiliki jurusan ilmu-ilmu sains. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini kita akan menyampaikan terkait dengan istilah kuantum ya. Nah, istilah kuantum itu muncul ketika fisika klasik itu sudah tidak bisa menjawab atau sudah tidak bisa menyelesaikan problemnya. Nah, kemudian muncul istilah kuantum yang seperti kita sampaikan kemarin ya. Itu bridging antara fisika dan metafisika. Itu dimulai di awal abad 20 atau tahun 90-an, tahun 1900-an. Nah, kemudian saat ini atau mulai tahun 1994 itu mulai ada gagasan terkait dengan alat bantu, tetapi bukan memakai komputasi klasik, tetapi menggunakan komputasi kuantum. Nah, komputasi klasik itu biasanya kita kenal dengan istilah bit atau digital tapi yang biner ya.
Kemudian, eee, kalau istilahnya komputasi kuantum, itu menggunakan istilah qubit. Nah, Q itu kuantum, bit itu ya, digital biner. Nah, digital biner itu apa maksudnya? Yang selama ini berlaku di, mesin komputer kita, di, laptop kita, itu adalah, dengan memakai, komputasi biner. Komputasi biner itu apa? Komputasi biner itu barangkali Bapak Ibu yang, berkecimpung di dunia komputer pasti paham ya, itu biner itu ya. Yaitu biner itu kalau tidak nol ya satu. Nah, jadi keadaannya, posisinya itu kalau tidak kosong ya satu, kalau tidak nol ya satu. Kalau tidak iya, ya tidak, gitu. Jadi antara iya dan tidak. Makanya, eee, proses, bahasa, komputasi klasik yang menggunakan biner itu, ketika pertanyaannya dijawab "iya", maka dia lanjut. Kemudian pertanyaan lebih lanjut kok dijawab "iya", lanjut lagi. Dijawab iya, lanjut lagi dan seterusnya. Tapi sekali saja ketika pertanyaan pertama dijawab iya, kemudian pertanyaan kedua dijawab tidak, maka sudah tidak bisa dilanjutkan lagi. Itulah yang kita kenal dengan istilah komputasi klasik yang menggunakan istilah biner atau digital biner. Jadi data-data kita semua ini yang ada di dunia ini, data komputer, data misalnya data skripsi kita, kemudian data tesis kita, data, disertasi kita, selama ini itu adalah menggunakan, eee, data dengan media, komputasi klasik atau komputasi konvensional yang kita kenal dengan istilah komputasi biner. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, para ilmuwan saat ini sudah mulai mengembangkan istilahnya adalah komputasi kuantum. Nah, komputasi kuantum itu apa bedanya dengan komputasi klasik atau komputasi eh, konvensional? Mungkin bagi kawan-kawan yang suka dengan dunia teknologi, mungkin mengenal istilah superkomputer. Kalau dikenal dengan istilah superkomputer, itu sebenarnya adalah kumpulan dari beberapa komputer yang biasa, kemudian digabungkan secara paralel atau secara serial, kemudian melakukan penghitungan digital karena terdiri dari banyak komputer, banyak misalnya, banyak prosesornya satu ditambah menjadi 2 ditambah menjadi 3 kemudian, RAM-nya dari, 8 giga ditambah 8 giga dan selanjutnya sampai ribuan giga, kemudian prosesnya sampai miliaran prosesor, dan itu digabung jadi satu, itu dikenal dengan istilah superkomputer. Artinya adalah komputer satu, digabung 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 digabung, kemudian, menjadi istilah superkomputer. Makanya kita mengenal istilahnya misalnya ini, 10 superkomputer tercepat di dunia. Makanya kita kenal istilah IBM ya, superkomputer IBM, kemudian ada istilah superkomputer Tianhe, ada istilahnya Roadrunner dan sebagainya. Itu adalah superkomputer yang merupakan gabungan dari banyak sekali ribuan bahkan miliaran komputer dijadikan satu yang dimaksudkan untuk melakukan pemrosesan, penghitungan atau kalkulasi atau operasi komputer yang sangat-sangat besar. Misalnya terkait dengan rekayasa iklim misalnya, kemudian terkait dengan rekayasa dunia nano ya, nanometer yang sifatnya adalah sudah sampai ke nanometer, itu menggunakan superkomputer, Bapak Ibu ya. Jadi kalau pakai komputer biasa, itu langsung hang. Nah, coba Bapak Ibu lihat,
ketika Bapak Ibu mendownload data yang sangat besar, misalnya datanya misalnya 3 giga, kemudian Bapak Ibu downloadnya pakai komputer yang biasa, itu bisa-bisa komputernya hang atau langsung mati. Nah, dengan menggunakan superkomputer, maka penghitungan dengan data-data yang sangat-sangat besar, mungkin sudah sampai kepada giga, datanya sudah sampai gigabyte, atau mungkin juga petabyte, ya, atau terabyte. Nah, itu menggunakan superkomputer. Nah, dan ternyata ketika superkomputer-superkomputer itu kemudian semakin lama semakin banyak, ternyata para ilmuwan, para fisikawan, para ahli komputasi itu memandangnya sudah tidak efisien dan efektif lagi. Maka kemudian mengembangkan yang istilahnya adalah komputasi kuantum. Kalau tadi komputasi komputer yang biasa atau yang klasik atau yang kita kenal dengan yang paling besar adalah superkomputer itu menggunakan istilah apa bit ya dengan digital biner itu adalah nol dan satu. Kalau tidak nol ya satu, kalau tidak satu ya nol. Maka ini sedang dikembangkan istilahnya penghitungannya adalah pakai qubit. Ya, qubit itu singkatan dari kuantum digital biner. Nah, kuantum biner. Jadi di sini eh jadi nanti di sini memungkinkan probabilitasnya itu bukan hanya nol dan satu, tetapi kemungkinannya itu adalah nol dan satu itu pada saat yang sama itu bisa beroperasi. Yang istilah dunia komputasi itu dikenal dengan istilah superposisi. Jadi posisinya tidak pada nol, tidak pada posisi satu, tetapi pada superposisi. Superposisi itu ada nol dan satu pada saat yang sama. Kalau dengan digital biner atau dengan istilah bit ya, bit atau yang istilahnya digital biner itu adalah kalau tidak nol ya satu, kalau tidak satu ya nol. Jadi nggak bisa. Dua-duanya bareng itu dalam waktu yang sama itu nggak bisa. Nah, quantum bit atau qubit yang kita yang kita istilahkan dengan istilah komputasi kuantum ini adalah ada posisi namanya adalah probabilitas untuk superposisi. Superposisi itu antara nol dan satu itu bisa bareng dalam waktu yang bersamaan. Nah, eh, pengembangan-pengembangan inilah yang kemudian nanti ketika komputer ini, nah itu teman-teman dengan para fisikawan, para ilmuwan komputer sekarang ini sedang membuat alat, ya, sedang membuat ya semacam komputer lah katakanlah begitu, tetapi dengan menggunakan teori-teori kuantum. Maka kemarin kalau tidak salah di tahun 2020 itu atau 2019 itu muncul istilah komputer kuantum. Nah, komputer kuantum. Nah, komputer kuantum itu meskipun masih dalam tahap pengembangan, masih dalam tahap eh, penelitian dan dalam tahap percobaan, belum dalam tahap ekonomi, ya, belum pada taraf ekonomi, tetapi itu sudah mulai dikembangkan. Istilahnya adalah komputer kuantum yang digunakan untuk media atau alat untuk melakukan komputasi kuantum. Komputasi kuantum itu apa? Ya, proses-proses proses-proses penghitungan atau proses-proses digital, tetapi berbasis teori-teori kuantum. Itulah yang kita kenal dengan istilah komputasi kuantum. Dan sekarang sedang dikembangkan istilahnya adalah komputer kuantum. Meskipun masih dalam tahap pengembangan. Barangkali itu, jadi pada kesempatan ini kita menyampaikan istilah
Komputasi kuantum itu yang sangat berbeda dengan komputasi klasik atau komputasi konvensional. Komputasi klasik atau komputasi konvensional itu yang ada pada komputer kita saat ini. Komputer kita, laptop kita, smartphone kita, itu semua berbasis komputasi konvensional atau komputasi klasik yang hanya mengenal istilah bit atau digital biner antara 0 dan 1. Jadi pilih salah satu. Nah, sekarang para ilmuwan itu sedang mengembangkan komputer kuantum berbasis komputasi kuantum dengan dasar-dasar teori-teori kuantum di mana ada istilah qubit atau kuantum digital biner. Di situ memungkinkan saat yang sama, di detik yang sama, itu posisi 0 dan posisi 1 itu bisa bersamaan. Barangkali demikian kita ucapkan tagline kita, sukses di dunia, bahagia di dunia. Sukses di akhirat, bahagia di akhirat. Amin, amin, amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.